Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin nge-share lagi tentang tutorial web ya. Kita lanjutin lagi ya. Waktu itu kita kan udah pernah gimana cara membuat web sederhana dengan framework Bootstrap ya. Tapi kan masih kosong ya, masih paling indexnya aja. Baru kemarin saya ajarin tuh gimana kita download framework bootstrapnya, terusnya kita naruhnya di mana. Nah, sekarang ini saya ingin nge-share tentang gimana cara membuat CRUD di web ya. CRUD apa sih CRUD? Create, update, delete ya. Jadi cara mana kita membuat create, insert data, masukin data ya, terusnya update data atau ngubah data, dan delete ya, menghapus data ya, menghapus data. Jadi CRUD ya. Berarti nanti kita koneksi ke database ya. Jadi kita pakai apa? Database-nya MySQL ya, yang biasa kita gunakan di kuliah PSBD ya, praktikum sistem basis data. Kita pakai query. Jadi kita membuatnya database-nya MySQL, terusnya webnya berarti kita pakai apa? Pakai PHP ya. Kita pakai PHP karena apa? Untuk web berarti untuk prosesnya itu kita harus menggunakan bahasa pemrograman apa? PHP ya. Kalau HTML-nya itu ya buat tampilannya ya, buat tampilannya. Dan langsung aja kita buka ya. Nah, ini jangan lupa kalian itu nih. Nah, kita pertama bikin apa? Database-nya dulu ya. Kita bikin database-nya dulu. Nah, kita bikin database-nya di sini ya. Langsung aja DB-SPK. Karena sebetulnya saya mau bikin web SPK ya, sistem pendukung keputusan. Jadi DB-SPK, nanti kalian bebas ikutin aja kalau enggak lah. Nah, kita udah bikin database-nya, terusnya kita bikin apa? Tabelnya pegawai saya bikinnya, tapi nanti saya nge-share yang sederhana aja. SPK untuk web SPK saya nggak nge-share karena terlalu rumit. Saya hanya bikin share yang sederhananya aja, nge-share yang sederhananya ikutnya. Create table pegawai, ID in primary key, auto increment, nip varchar 20, nama varchar 200 misalnya, terus apa? TGL masuk deh. Jadi ya hanya bikin table ini aja, table pegawai yang berisi field name, nama, dan tanggal masuk ya. Nah, kita udah bikin table pegawainya ya. Terusnya sekarang kita bikin webnya. Nah, waktu itu kan saya udah bikin apa? Web latihan ya, web latihan di sini ya. Yang pertama kan ya, nanti kalau yang lupa atau belum belajar,
saya taruh kartu di atas kanan ini ya, cara download framework Bootstrap, karena kita bikin webnya pakai Bootstrap ya, jadi lebih mudah dan lebih tampilan lebih bagus. Terusnya ini di kartu atas sebelah kanan saya taruh di situ, kalian buka lagi kalau yang belum belajar, karena nanti kita belajar sebetulnya beruntun ya, berturut-turut ya, jadinya harus dicoba dari awal terus sampai nanti akhir ya, sampai kita kelar root, sampai report ya. Ya yang belum silakan belajar dulu cara download Bootstrap dan membuat web sederhananya. Kalau yang udah, kita lanjutin. Nah ini kan kemarin kita bikin web latihan ya, nah kita ganti aja nih jadi web SPK ya. Web SPK. Nah, yang pertemuan kita pertama bikin web itu kita bikin ini Hello World ya, pakai Bootstrap ya. Nah, nanti kita bikin ini apa namanya, CRUD-nya. Sekarang kita tutorial web yang kedua kita bikin CRUD-nya. Tadi kita udah bikin apa namanya, tabelnya DBS, database SPK. Nah, tabelnya ini NIP, nama, tanggal masuk ya, masih kosong ya. Nah, sekarang kita bikin itunya apa namanya, webnya, CRUD-nya apa namanya. Pertama kita insert dulu ya, insert data aja dulu ya, insert data. Nah ini kita bikin ini input data pegawai, ini formnya, ini jangan inilah biar nggak bingung. Ini aja lah. Form simpan pegawai, kita taruhnya di mana, di web SPK ya. Nah kemarin kan kita udah pakai Bootstrap ya, CSS sama JS udah, JavaScript dan CSS udah ada ya. Nah kita bikin folder gambar buat naruh gambar. Nah ini form simpan pegawai. Nah, ini codingan ini kalian ketik aja ya. Ya. Ini tampilan gimana sih Pak? Ya kita lihat dulu lah tampilannya gimana.
biar kalian ada itunya, ada gambarannya. Ini form simpan pegawai PHP. Nah, ini koneksinya ya. Jadi yang pertama, sebelum formnya kita bikin nih, kita bikin apa, kelas koneksinya dulu ya, kelas koneksinya dulu. Nah, kita open nah, ini kelas koneksi ke database ya, koneksi ke database. Ini kalian ketik ini PHP-nya, kelas koneksi MySQLi connect localhost root. Nah, ini bukan DB latihan, kita udah apa, DB SPK ya, database SPK. Nah, kita simpan, taruh di web latihan web SPK ya, htdoc web. Nah, di sini web. Nah, kelas koneksi ini nanti yang kita bakal panggil terus ya. Kita coba tes jalanin. Web SPK koneksi PHP. Nah, kalau nggak error berarti koneksinya berhasil ya, kalian udah berhasil koneksinya. Kelas koneksinya jangan lupa ini nih, kalian sederhana aja, pakai yang sederhana. PHP koneksi MySQL connect localhost root DB SPK. Kan tadi kita bikin database-nya SPK ya. Terusnya kita taruh di web SPK koneksi, kelas koneksinya. Terusnya ini baru kalian setelah koneksinya udah, baru kalian bikin ketik ini dari awal sampai akhir. Ini buat apa sih Pak? Nah, ini formnya sebetulnya, form untuk input data. Maaf, ini data bukan mahasiswa tapi pegawai ya, data pegawai. Nih, jadi nanti ini koneksinya udah berhasil. Form simpan pegawai titik PHP. Nah, ya. Ini tampil ini, codingan mana? Codingannya ini. Ini ya, codingannya ini. Nah, kita udah bikin form input data pegawai. NIP-nya kita bikin otomatis nih. K001 terus ya. Ini tanggal masuk. Jadi tanggal masuk kerja dia ya. Karena rencana saya mau bikin SPK pemilihan pegawai terbaik ya. Jadi saya masukin data kapan dia tanggal masuknya. Jadi ini K001 ini otomatis ya. Nanti kalau datanya nambah terus 2, 3. Nah, codingannya mana Pak? Nah, ini codingannya. Nih, codingan form simpan pegawai ya. Nanti kamu ketik nih, kalian post, ketik aja, ikutin ya. Terus sampai bawah. Terus nah, ini style itunya biar tampilan lebih cakep, CSS-nya. Form input data pegawai. Nah, ini kelas koneksi. Maka itu tadi koneksinya harus sukses dulu ya. Ini yang tadi saya bikin kelas koneksinya itu ya.
koneksinya harus sukses. Terusnya koneksi lagi PHP-nya lagi. Nah ini yang apa namanya, yang NIP otomatis ya, ini codingannya nih, PHP untuk NIP otomatis. Jadi K001 K002, tapi kita jangan K lah, bukan K, tapi nih data NIP kode terbesar. Nah ini max NIP, maka itu dia nambah terus ya. Nah ini urutannya nambah, ini codingan untuk bikin otomatis K001. Kita jangan K Pak, apa karena kan K anggota ya, anggota apa A aja deh, pegawai aja, P aja deh, P ya, P pegawai 001 gitu ya. Nah ini codingan untuk yang otomatis NIP-nya itu. Terusnya tutup post. Nah ini simpan. Nah nanti kita bikin apa nih, proses simpan pegawai ya, proses simpan pegawai. Tapi ini simpan kan, nanti kita codingannya proses simpan. Jadi setelah itu nih kalian, maaf saya naikin lagi, kalian ketik aja nih, ikutin terus ke bawah terus ya, input terus. Nah select nih kode besar pegawai ya, bikin otomatis tuh ya, ikutin aja. Ini yang strip ini apa namanya, catatan remark, nggak usah kamu ketik juga nggak apa-apa. Kalau yang ada apa namanya garis miring 2 itu remark, catatan aja, jadi kalian nggak ketik nggak apa-apa, yang warna hijau itu. Terusnya post method action. Nah simpan PHP, nah itu prosesnya nanti lari ke situ ya. Nah ini NIP nama pegawai, read only, hanya dibaca NIP. Nah ini kalian ketik tanggal masuk, tipe datanya date di sini, type-nya ya. Kalau yang lain teks, kontrol. Nah ini input simpan ya, value simpan, DTN outline, reset batal, index 2 berarti menuju ke 2 kalau home, form table. Nah kalian ketik ini buat tampilan di bawahnya. Nah ini buat yang di bawahnya itu ya, table di bawahnya, dan kalian ketik aja ini. Nah ini ubah, nanti kalian ubah nih pegawai ya, delete pegawai, kita saya ganti. Nah ini untuk di edit, nah kalian ketik tuh ya, terus. Nah nyampe sini ya. Jadi jangan lupa pas setelah tanggal masuk, nah PHP show bla 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 nih. Nah itu kalian ketik. Tapi ini maaf ya, ini bukannya kurir tapi apa, pegawai. Form ubah pegawai. Terusnya apa nih, ini delete, bukan kurir ya, pegawai, boleh kasih underscore lah. Jadi kalau nama PHP itu kasih underscore aja lah ya. Ini ID, karena ID integer itu ya, yang apa namanya, primary key itu. Nah ini kalian ketik aja. Ini fontnya untuk apa sih ini Pak? Untuk lambang-lambang update delete, iya update delete ya. Nah udah jadi gitu ya. Kalian ubah aja nih, form ubah pegawai, delete pegawai. Nah nanti jadinya gimana? Ini jadinya gini ya. Jadi codingan ini, yang ini kalian ketik, kalau udah tuntas dari atas ke bawah hasilnya jadi ini ya. Coba kita tes ya. Ini tapi belum bisa. Karena apa?
kan prosesnya kita belum masukin ya, proses belum kita masukin, kita tes aja dulu. Nah, gagal. Kenapa? Simpan PHP nya kita belum bikin, kita baru bikin formnya doang ya, kita baru bikin formnya aja. Ini baru form, ini baru formnya aja. Ini di atas ini, terus ini baru formnya aja. Nah sekarang kita bikin prosesnya ya, proses tadi koneksinya udah. Nah ini prosesnya, tapi kita save as, proses simpan underscore pegawai ya, gitu. Naruhnya di mana? Di web SPK. Nah ini codingannya untuk proses simpan pegawai ya. Panggil kelas koneksinya, kan field-fieldnya apa aja? ID kan ya, ID, NIP, nama, tanggal masuk ya. NIP, tanggal, karena ID itu kan otomatis ya, auto increment. Nah ini query untuk apa? Insert into pegawai, masukin datanya, value, ID, NIP, nama, tanggal masuk, or die MySQL error. Kalau error dia koneksinya gagal. Form query ini apa? Form apa? Simpan pegawai, simpan pegawai. Nah ini proses untuk simpan ya, ini formnya. Nah ini harus codingannya harus dimasukin sini nih, ini kan masih. Nah ini nih action. Nah post action simpan, proses simpan pegawai, proses simpan pegawai. Kan kita bikin ini proses simpan pegawai ya, prosesnya ini juga harus sama ya, proses simpan pegawai. Udah save. Nah sekarang kita tes masuk gak ya. Form simpan pegawai P ya, tadi kan kita ganti ya, tadi K kita ganti P pegawai. Nama siapa? Agus misalnya, tanggal 13. Nah udah masuk ya, simpan Agus. Nah dia masuk. Terusnya kalau Pak ini update belum ada, kan kita belum bikin. Ini juga delete belum ada, karena kita belum bikin. Terusnya misalnya Nur, kita masukin data yang kedua. Nah ini udah, jadi ini otomatis ya bikin minus 3 Nur. Terusnya Pak
tanggalnya kita ganti, jangan bentuk YYY momen det gitu, tapi tanggalnya kita ganti versi Indonesia lah biar gampang. Nah, kalian buka lagi materi apa, string ya, materi apa, PSBD ya. Ya jadi maka itu kalian mesti nguasain query dulu. Nah, fungsi tanggal nih ya, kalian fungsi tanggal. Kalian belajar lagi query, kalau lupa belajar lagi querynya. Format string, ini edit format. Nah, ini menampilkan apa, menampilkan nama bulan dalam bentuk singkatan angka dalam, bukan singkatan ya, nanti kalian ketiklah. Nah, misalnya ini berarti W M D Y ya, huruf besar semua. Date format. Nah, kalian bisa ganti di sini. Nah, select pegawainya apa tuh, date format, TGL masuk, W M D Y, W M D Y. Jadi kita menampilkan tanggal masuknya, formatnya. Nah, dengan W itu apa, harinya ya, mau M tuh lengkap ya, mau DY. Coba kita simpan. Simpannya di situ, di web SPK ya. Kalian kalau gagal gini, tes aja di sini, localhost dulu di apa, query-nya. Misalnya db spk. Nah,
ini udah bener ya. Tapi berarti kita ganti apa? Eh, hari. Nggak usah pakai koma lah. Hmm. Jadi cara ngetesnya gitu, kalau query kita benar apa salah. Nah, ya, baru kita simpan di mana? Web SPK ya. Tiban. Oke. Web SPK form simpan pegawai. Wish ID. Hmm. Nah, nah ini kita kasih nama alias nih. S
PNGL masuk itu aja lah, kasih nama alias ya. Nah, kita udah berhasil. Nah, coba kita masukin lagi Baihaqi, jangan Baihaqi lah, Siti. Misalnya ada masuk ke lama tahun 2009, simpan. Nah, sudah berhasil ya, Siti Sandai 2000. Jadi kita udah berhasil insert data ya, pegawai ya. Sekarang kita masukin apa? Delete dan update ya. Delete dulu lah ya, delete dulu sekarang. Jadi ini delete pegawai ya, ID. Ini jangan lupa ini. Jadi arraynya di sini harus sama ya. Delete Nah, ini untuk delete ya. Delete, kita save as. Delete pegawai PHP di mana? Kita naruh di web SPK ya. Nah, jadi kalau untuk delete, menghapus tuh tinggal gini aja. ID, get ID, kita berdasarkan ID itu yang apa namanya, maka itu harus ada ID integer, primary key, auto increment. Untuk ini update dan delete ini harus ada ininya ya. Terusnya baru query-nya, delete from pegawai, nama filenya pegawai, where ID, nah, ID mana yang kita mau hapus ya. MySQL connect ini untuk koreksinya, query-nya ini atas. Data yang dihapus sukses, Windows location. Nah, ini jangan form kurir, form simpan pegawai ya. Naruhnya di web SPK udah. Nah, ini untuk menghapus pegawai. Nah, ini di form simpannya ini nih, delete pegawai PHP ID. Nah, ini nih ya. Jadi kalian masuknya di sini, delete pegawai ID. Confirm, are you sure want to delete? Nah, ini kalian ketiklah codingannya gini ya. Ini kalian post, ketik delete. Terusnya udah, kita simpan semua aja, simpan. Baru kita tes. Nah, ini udah tes. Kita mau hapus ini Agus misalnya. Nah, are you sure? Apa kamu ingin delete? Kan ada pakai. Nah, delete data hapus sukses. Nah, Agus sudah berhasil kita hapus ya. Jadi untuk delete paling gampang ya, delete tinggal codingannya gini aja. Mana nih, delete pegawai codingannya. Terusnya kita mau apa? Update ya. Update nih gimana nih Pak? Update ngubah. Nah, kita kalau update-nya agak 2 langkah, jadi bikin form update dan proses update ya. Kita bikin formnya update dulu.
Ini form bukan kurir tapi apa, pegawai ya. Kita naruhnya di mana? Form ubah pegawai, naruh di SPK. Nah, di sini taruh. Nah, ini form ubah pegawai ya. Form ubah pegawai, kita kalian ketik ini form ubah pegawai dari atas ini. Nah ini terus area expand. Oh, toh ini saya turunin aja lah ya. Ini jadi kalian ketik semua ini form ubah pegawai PHP. Ini apa, pegawai ya. Form data, ubah data pegawai. Ini data pegawai. Nah, ini koneksi get ID ya. Pegawai where ID koneksi. Nah, ini menampilkan data proses ubah. Ini maaf ya, masih kurir. Pegawai ID-nya ID bukan P tapi ID aja. Nah, ini kalian ketik aja. NIP, nama pegawai, tanggal masuk, submit, ubah, batal, reset, form. Ini apa? Underscore simpan pegawai. Kan kita bikin simpan pegawai. Nah, aja tutup. Ya, nanti kalian ketik ini. Terus ini form data pegawai. Simpan. Simpan pegawai ya, nah ini kalian ketik semua itu form. Ini dari atas nih kalian ketik terus ya, kalian ketik. Nah, nanti ini proses ubah pegawai kita bikin prosesnya. Ini baru formnya. Coba kita panggil form
ubah pegawai. Nah ini kenapa masih error? Karena kita manggilnya bukan di sini ya, kita manggilnya harusnya di sini nih. Nah, manggil di sini ya. Tuh ya, udah berhasil, tapi ini belum bisa. Karena apa? Proses ubah pegawai belum ada ya. Nah ini kan tadi Nur, ini Siti nih. Kalau kita klik, nah dia akan tampil data Siti ya, 2009. Ini home, balik ke sini. Ini nah, ubahnya belum ada. Kenapa? Prosesnya belum ada. Nah formnya kita udah berhasil ya, formnya udah berhasil. Sekarang tinggal prosesnya, proses ubah pegawai. Nah ini proses ubah pegawai, naruh di web SPK. Nah ini untuk proses ubah pegawai, include tanggal, kan ID, NIP, nama pegawai ya, select pegawai from ID. Nah koneksi, fetch array, update. Yang kita ubah apa nih? NIP, nama pegawai, where ID. Nah query. Nah ini apa? Jangan kurir, form simpan pegawai. Kalau udah diubah sukses, nah ini kena biar rapi. Ya udah. Ya rapi aja. Nah ini proses ubah pegawai ya, proses ubah pegawai. Simpan as, nah udah web SPK, udah tiban, oke. Nah ini kita panggil yang di sini nih, form ubah pegawai ya, form ubah pegawai. Nih di sini, post action. Nah nih proses ubah pegawai ya. Jadi proses ubah pegawai tadi ini kita udah bikin kan. Nah, panggilnya di sini. Post method action proses ubah pegawai. Coba kita tes lihat. Ini Nur kita ganti misalnya jadi siapa? Zainab. Misal. Ubah. Data sukses diubah. Nah, udah berhasil ya. Tadinya Nur kita ganti Zainab. Ya. Ini Siti, misalnya Siti juga kita ganti. Misalnya siapa? Aisyah. Ubah. Nah, ya. Jadi kalian udah berhasil insert data, hapus data, dan update data ya di web ya. CRUD-nya udah berhasil lah dengan apa, Bootstrap ya, tampilannya lebih cakep ya, Bootstrap. Ya, nanti kalian praktekin aja pelan-pelan, kalian coba semua. Demikianlah share dari saya bagaimana cara membuat CRUD di web ya dengan framework Bootstrap ya. Jangan lupa kalian share, like, and comment. Yang belum subscribe, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.